Assalamualaikum Pak Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esti. Gimana kabar hari ini Pak Edo? Alhamdulillah baik. Iya, saya dengar Pak Edo mau melakukan kucing ya? Iya Bu Esti. Dengan siapa Pak? Rencananya nanti dengan Pak Hujan. Oh Pak Edo. Iya. Iya. Dari saya melakukan observasi, Iya. saya mengamati tentang rubrik penilaian dari kucing. Nah, apakah nanti Pak Edo sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si kucing? Nah, di sini saya ketahui tentang prinsip-prinsip kucing itu adalah Ya. prinsip kemitraan dan prinsip asosiatif penggali potensi, seperti itu. Iya Bu. Nah, sebelum melakukan proses tersebut, saya ingin menanyakan kepada Pak Edo, boleh nggak? Boleh Bu. Dengan senang hati. Oke. Kompetensi apa nanti yang dipakai oleh Pak Edo dalam proses kucing nanti? Saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Kuci nanti, sehingga saya juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Kuci nanti. Itu ya. Dari Pak Edo pengembangan kompetensi ini itu sendiri konsep itu ada 3 konsep, yaitu konsep mana yang menjadi prioritas spesifik untuk Pak Edo dalam proses kucing hari ini. Saya yang melakukan konsep yaitu saya akan mendengarkan aktif, ya, mendengarkan aktif keluh kesah atau masalah yang disampaikan oleh Kuci itu tadi. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan menjadi acuan pada Kuci nanti. Jadi ada 2 kompetensi ya Pak Ya. yang dipakai. Iya, terima kasih. Jadi nanti yang ingin menitik beratkan Pak Edo sudah mendengar menjadi aktif, pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, di sini indikator apa yang dipakai Pak Edo dalam uji nanti? Semoga saya bisa membantu memfasilitasi Kuci saya nanti Ya. menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan itu tadi. Saya membantu Kuci saya menemukan dan menyelesaikan masalah yang yaitu indikator yang ingin saya kembangkan itu nanti kepada Kuci saya. Jadi supaya si kucing nanti bisa leluasa ya Iya, Pak dalam betul menyampaikan sekali, Bu. masalah. Iya. Iya. Selamat menjalankan kucing ya Pak. Semoga lancar dan nantinya Pak Edo bisa memberi sebuah menemukan menggiring menjadi solusi terbaik dari si kucing tadi ya Pak ya. Terima kasih Bu Esti. Setelah nanti proses selesai, bolehkah saya nanti tanya-tanya lagi pada Pak Edo? Boleh sekali Bu Esti Iya, dengan terima senang kasih. hati. Moga terima kasih. Selamat menjalankan. Semoga nanti si kucing dapat menyelesaikan masalah ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oh, kelihatannya Pak Wildan ini raut wajahnya itu kayak capek sekali tuh. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, Pak Edo. Ini sebenarnya saya mau sharing ya, Ya. sama jenengan ini. Ini ada salah satu siswa kelas 5 itu pada waktu pembelajaran olahraga itu saya mengetahui satu siswa ini merokok di kamar mandi. Nah, awal ceritanya ini ketika saya mengetahui pada waktu pembelajaran olahraga ketika pemanasan baru dimulai, murid saya yang bernama Roni itu tidak ada di dalam barisan. Padahal di dalam kelas tadi ketika berbaris ya mau olahraga itu teman-temannya di dalam kelas itu banyak yang tahu, tapi tiba-tiba waktu pembelajaran nggak ada. Nah, setelah saya cari ke belakang di kantin nggak ada, saya di kelas tak cek nggak ada, di kamar mandi saya mencium aroma asap bau rokok. Setelah saya buka pintunya itu masih terkunci, saya ketok-ketok, saya suruh keluar, ternyata si Roni ini murid saya tertangkap merokok. Saya jadi sedih Pak Edo ya atas kejadian tersebut. Mungkin Pak Edo di sini mau memberikan solusi. Oh iya. Kira-kira apakah Pak Wildan sudah menelusuri apa belum? Nah, kenapa anak tersebut kok bisa melakukan hal semacam ini? Si Roni itu tadi, kira-kira sudah menelusuri apa? Awalnya belum Pak, karena saya baru mengetahui
pada waktu itu pas di jam olahraga. Sebelumnya saya belum tahu karena memang sebelum-sebelumnya di minggu yang lalu itu ketika kegiatan pembelajaran olahraga itu normal seperti biasanya. Hanya saja tadi pas waktu pembelajaran olahraga itu saya sangat kaget dan merasa terpukul atas peristiwa si Roni itu tadi merokok di kamar mandi. Karena anak sekecil itu tidak mungkin dia sampai melakukan hal tersebut di sekolahan. Pasti ada masalah yang mengakibatkan dia kok sampai merokok di sekolahan. Atas kejadian itu tadi Pak Wisdan, kondisi ideal apa yang diharapkan Pak Wisdan? Ya. Saya mengharapkan di dalam situasi tersebut tidak terulang lagi atas kejadian yang sama kepada siswa yang lain, Pak Edo ya. Yang mana karena anak sekecil itu merokok di area sekolahan ini merupakan salah satu tindakan yang tidak bagus ya. Apalagi nanti bisa mengakibatkan peserta didik yang lain itu ada rasa pengen mencoba. Saya khawatirnya di situ. Nah, oleh sebab itu saya ingin memanggil kedua orang tuanya untuk saya mintai keterangan atas kejadian tersebut. Apa yang dilakukan Pak Wisdan yaitu untuk mungkin mencegah atau bahkan yang melakukan tadi supaya anak tersebut tidak melakukan hal semacam itu lagi? Nah, sebelumnya saya dengan guru-guru yang lain melibatkan kepala sekolah, juga bapak komite, beserta wali murid. Ya, di situ dari kejadian tersebut itu saya akan berencana mengumpulkan pihak yang terlibat, warga yang ada di sekolahan tadi ya, kepala sekolah, rekan sejawat, komite dan wali murid untuk memberikan materi atau simulasi tentang bahaya merokok agar mereka bisa menjaga anaknya ketika di rumah maupun di luar rumah bisa mengontrol diri supaya tidak merokok ya. Karena anak usia seperti itu mengingat bahaya merokok di dalam wadah rokok itu bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, paru-paru dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya rencanakan tersebut bersama teman-teman di sekolahan itu bisa memberikan efek jera bagi peserta didik kami yang ada di sekolahan. Oke, bagus sekali tadi Pak Wisdan itu ya. Terus kira-kira ada apa tidak metode lain selain itu untuk mencegah itu tadi? Kira-kira ada metode lain apa tidak? Ada Pak, ada lagi Pak. Nah, saya di dalam berencana di dalam kelas itu ya, selain metode yang tadi saya sampaikan, itu saya akan membuat suatu poster yang mana ini saya sebelum membuat poster itu mendiskusikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan, yang mana poster tersebut itu berisikan tema tentang bahaya merokok. Yang mana poster tersebut nanti akan di dalam kelas itu ditempel di kelas-kelas ya, mengenai bahaya merokok, ada untuk jantung tidak sehat, paru-paru dan seterusnya, sehingga anak-anak ketika sebelum memulai pembelajaran dengan metode melihat poster bersama-sama lalu membacanya secara bersama-sama, diharapkan anak-anak itu nanti tidak mendekati atau coba-coba untuk melakukan merokok. Kira-kira jika direnteng ini ya, direnteng dari tingkatan 1 sampai 10 itu di tingkatan berapa ini? Karena ini merupakan suatu proses ya Pak Edo ya. Jadi saya belum mencapai goal. Kami di sekolah pun juga belum mencapai goal tujuannya. Karena ini baru mau mencoba pencegahan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama dari peserta didik yang lainnya. Jadi mungkin untuk proses ini saya baru bisa mengukur dengan rating 6 sampai 7. Nah, untuk mendapatkan rating yang bertahap ke atas itu perlu yang namanya proses ya. Proses pelan-pelan, sehingga untuk jangka
6 bulan sampai 1 tahun, bagaimanakah perkembangannya. Jadi untuk lebih lanjutnya rating itu insya Allah nanti bisa meningkat. Oke, Saat ini baru 6 gitu. mungkin segitu Pak. Oke. Nah, kira-kira untuk mencapai tingkat yang seperti yang Pak Wildan sampaikan tadi ketika Ya. bagus, siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Wildan dalam melaksanakan program? Baik, karena saya bekerja di lingkungan sekolahan ya, artinya saya beserta warga yang ada di sekolah itu terlibat semuanya, mulai dari bapak ibu guru yang lain, kemudian kepala sekolah, kemudian penjaga yang ada di sekolah, kemudian komite dan anggotanya beserta wali murid. Kenapa saya melibatkan wali murid? Karena tanggung jawab guru itu memang kita bisa pantau siswa itu ketika berada di sekolahan. Ketika mereka udah pulang, kita benar-benar nggak bisa ngawasi secara maksimal. Jadi hanya sekian jam ya kita berada di sekolah. Nah, kalau ketika pulang sekolah di rumah, orang tua, wali murid itu lepas kontrol sedikit aja, ini juga sangat berbahaya. Karena lingkungan yang ada di sekitar rumah itu potensial, itu anak itu bisa hal negatif itu mereka cepat menangkapnya. Oleh sebab itu kita juga harus melibatkan wali murid. Harapannya agar benar-benar orang tua itu benar-benar menjaga ketika setelah anak-anak itu berada di luar sekolah, ketika berada di lingkungan sekitar rumah itu bahaya sekali karena latar belakang anak-anak itu di lingkungan itu kan bermacam-macam Pak itu ya. Makanya perlu ada yang namanya kontrol juga dari orang tua. Tadi luar biasa, mulai dari masalah beneran. Nah, kira-kira itu kapan Pak Wildan memulai program yang direncanakan itu tadi? Insya Allah segera Pak Edo, dan saya pastikan minggu depan ya itu akan kita laksanakan kegiatan seperti itu, karena ini sangat bahaya ya, karena kejadian ini tuh membuat saya dan rekan-rekan itu terpukul dengan ada peserta didik yang merokok tadi waktu jam olahraga, dan ini pertama kali satu-satunya di jam olahraga, karena memang olahraga itu kan hal yang mengasihkan. Kok ada peserta didik itu yang nggak asik, dia malah cari keasikan sendiri di kamar mandi, membawa satu puntung rokok, kemudian dia nyalakan, dia nikmati di kamar mandi. Padahal kan olahraga itu menurut saya hal yang asik gitu ya. Tapi memang ini PR buat saya dan rekan-rekan yang ada di sekolahan supaya tidak akan terulang lagi gitu. Ya. Oke, nanti dimulai itu Pak Wildan. Ya, insya Allah secepatnya Pak Edo. Komitmen nih. Nah, ini yang menjadi penting. Komitmen seperti apa yang akan Pak Wildan lakukan untuk mensukseskan program Pak Wildan? Kami selaku guru ya, karena ketika orang tua sudah menitipkan kepada kami di sekolahan, artinya kami juga orang tua dengan catatan sebagai orang tua ketika di sekolahan, maka kami tidak hanya saya bertanggung jawab penuh atas keselamatan, kesehatan, kemudian pendidikan dan lain-lain untuk anak didik kami. Supaya apa? Karena itu merupakan amanah Pak Ibu ya, merupakan amanah yang mana tidak hanya pertanggungjawabannya itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau di situ saya beserta teman-teman gagal, artinya juga kita nggak bisa mencapai goalnya itu. Maka oleh sebab itu komitmen kami terus kita mengingatkan, menasihati kepada anak-anak supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Itu juga demi kebaikan anak-anak, tidak hanya sekolahan saja, tapi juga anak-anak nanti pertumbuhannya juga semakin dia lebih baik, karena sebenarnya anak itu seperti kertas putih yang mana itu sebenarnya kadang mungkin dia dengan emosi yang masih labil, dia belum tahu ini akibatnya apa, ini setelah dia melakukan salah benarnya kadang belum paham itu benar atau salah, karena masih seperti kertas putih yang masih polos. Nah, oleh sebab itu tugas guru mencoret-coret kertas itu menjadi indah, menjadi baik, supaya anak tersebut tidak mendapatkan coretan yang buruk dari perbuatan-perbuatan yang barusan dia lakukan. Oke, luar biasa sekali Pak Wildan tadi yang mulai terjadi masalah, rencana, terus kira-kira adakah lagi pihak lain yang tadi kan sudah disampaikan, mulai dari komite orang tua, adakah pihak lagi yang mungkin Pak Wildan butuhkan untuk memberikan mungkin materi-materi terkait gaya merokok tadi? Apakah ada pihak lain lagi? Tentu ada Pak Edo ya,
saya mungkin akan mengajak sekolah yang lain. Oh. Karena kasus ini pasti saya yakin tidak hanya di sekolahan saya, tapi sekolahan yang lain pun juga pasti akan ada kasus-kasus yang seperti ini. Oleh sebab itu saya juga perlu dan terus mengingatkan kepada pihak sekolahan yang lain supaya tentang bahaya merokok kepada anak-anak, supaya anak-anak terhindar dari merokok karena itu tidak baik bagi kesehatan. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan tersebut di lingkungan sekolah manapun, tidak hanya di sekolahan kami, itu mereka mendapatkan udara yang benar-benar sehat, nyaman, ya, sehat udaranya, sehat anaknya, sehat gurunya, dan lingkungan menjadi lebih sedap dipandang, enak dipandang, sehingga proses pembelajaran nanti dia bisa lebih enjoy, lebih enak gitu nanti dia. Ya. Oke, Pak Ben, luar biasa sekali Pak Wildan tadi yang sudah menjelaskan programnya ya. Semoga apa yang sudah direncanakan Pak Wildan tadi bisa berjalan lancar, Siap. baik, mendapat dukungan semua pihak di sekeliling Pak Wildan dan juga sekolah Pak Wildan bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak terjadi masalah yang sama. Itu Pak Wildan ya. Terus selanjutnya bagaimana ini perasaan Pak Wildan setelah ngobrol sharing mengenai permasalahan ini? Masya Allah sangat plong sekali, lega, nyaman, bisa menuangkan isi hati saya kepada Pak Edo ya, yang mana alhamdulillah ini ada solusi ya, meskipun ini secara bertahap Pak Edo ya, mudah-mudahan bisa terwujud apa yang kita inginkan biar tidak terulang lagi nanti keburukan-keburukan yang ada di sekolahan Pak Edo. Oke. Terima kasih Pak Edo Siap, terima atas kasih. nasihat atau motivasi panjenengan kepada saya, mudah-mudahan berkah selalu. Oke, amin. Terima kasih Pak Wildan ya. Sekali lagi tetap semangat ya, tetap semangat, tenang. Kalau ada Bapak ngobrol, sering sharing, semoga tadi program Pak Wildan bisa berjalan lancar dan ke depan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Wildan ya. Oke, selamat. Terima kasih Pak Wildan. Sama-sama Pak Edo. Pak Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edo sepertinya senang sekali hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana proses coaching tadi? Alhamdulillah menyenangkan sekali Bu Esti. Iya. Bagaimana perasaan Pak Edo setelah menjadi coach tadi? Senang sekali karena saya berhasil membuat kunci saya nyaman. Oh iya. Kenyamanan utama ya Pak. Iya. Setelah proses ini ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Edo, boleh ya? Boleh sekali. Iya. Di sini setelah Pak Edo melakukan coaching tadi, apa yang sudah didapatkan setelah proses tadi Pak? Yang pertama saya mendapatkan alur delta Bu Esti. Jadi saya menggali potensi dari kunci dan menemukan solusi, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Jadi pertanyaan berbobot inilah sebagai dasar saya, kompetensi saya yang saya kembangkan untuk memberikan dampak ke kunci itu tadi. Terus selanjutnya saya juga menanyakan tujuan, harapan, serta mengidentifikasi, terus menanyakan aksi yang telah dilakukan kunci saya tadi, melakukan dan mendengarkan secara aktif pula. Yang paling utama itu saya kira mendengarkan secara aktif Bu Esti. Jadi saya bisa, setelah saya mendengarkan secara aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, mendorong kunci saya itu tadi merasa nyaman kepada saya untuk mengeluarkan keluh kesahnya, sehingga kunci bisa menemukan solusi yang dia inginkan. Wah, hebat sekali Pak Edo. Dari menggali ide-ide coach tadi menemukan solusi dan permasalahannya bisa terselesaikan ya. Yang kedua, apa lagi yang diharapkan Pak Edo terhadap sebagai coach tadi yang diharapkan selanjutnya? Saya ingin mendalami alur delta Bu. Jadi saya bisa sebagai coach saya bisa menggali potensi, kemudian mengidentifikasi, sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci saya. Jadi sehingga kunci saya nanti bisa merasa nyaman, tenang ketika berhadapan dengan saya, dan kunci saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu tadi.
Selamat dan sukses selalu ya Pak Edo. Oke, terima kasih Bu Esti. Boleh ya, saya lanjut. Terima kasih, Terima semoga kasih, Bu Esti. menjadi sukses Terima ya. kasih, Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.